Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial, praktisi pariwisata, pengusaha juga. Beliau ini di Kadin ya Mas ya? Di Kadin juga, di Asita juga. Di Asita juga, politisi juga. Kayaknya dia kenal dengan warna bajunya. Oke, hadir bersama saya Bang Hendray. Ya. Waalaikumsalam. Selamat menyaksikan acara podcast ini. Dan terima kasih nih udah diundang Bang Fahrul ya. Siap. Yang udah mengundang saya lah di sini. Makasih lah. Ya, siap. Gimana kabar ini Bang Hendray? Alhamdulillah, yang penting kita ini kan sehat ya. Jadi nikmat, kemudian harta yang paling penting ini sehat lah Sehat, kan. ya. Udah sehat nih kita bisa ngobrol macam-macam kan, Iya, ngerjakan betul. macam-macam. Nah sebelumnya karena ini video perdana di awal tahun nih Bang Hendray. Siap. Jadi saya ingin menyampaikan selamat tahun baru buat warga kota Pontianak, Ya, terutama selamat tahun baru juga. ya, ke warga Kalimantan Barat. Mudah-mudahan ya segala cita-cita, harapan-harapan yang kemarin 2023 belum terwujud bisa terwujud di tahun 2024. Amin, Dan amin, amin. yang penting tetap sehat, tetap bugar, tetap bisa ya mengisi kehidupan ini dengan bergembira ya bahagia. Betul. Karena 2024 nih kayaknya agak berat nih. tahunnya agak berat nih. Maksudnya jangan sampai kemudian ada berita-berita yang tidak nyaman. Iya, betul. Karena kan ada yang nyalek, ada yang pilpres. Ya kan? Insya Allah kita harus riang gembira lah kan. Iya. Optimis menyambut 2024 ini. Yang lain-lain tuh saya pikir tinggal bagaimana kita menyiapkan lah diri kan, Iya, jaga kesehatan ya kan, terutama kesehatan mental. Iya. Kesehatan mental nih. Ya sampai rumah sakit penuh nanti. Tapi tenang, hari ini kita nggak ngobrolin soal itu. Oh, udah sama itu ya. Apa nih yang kita obrolkan? Kita nggak masuk ke situ. Siap. Oke, nah Bang Hendra ini adalah praktisi pariwisata. Jadi sebenarnya kita pengen ngobrolin tentang dunia wisata nih, Baik, Bang. siap, Terkait siap. dengan wisata di Kalbar dan terutama kota Pontianak. Iya, kan? iya. Nah di tahun 2024 ini kan ya kemarin sempat di mana ya, di DKI ya. Iya. Jadi ada pengalungan turis pertama yang Turis hadir ke Indonesia ya kan? mancanegara ya, yang hadir ke Mancanegara, Indonesia ya kan? 2024. Nah, kemudian juga ada persoalan turis-turis yang kemudian ya misalnya kayak kemarin ya di Bali ya kan, Iya, kemudian banyak dikritisi ya kok turis tapi bisa seenak-enaknya misalnya kan Iya, di iya. tempat wisata. Nah itu berbagai persoalan polemik lah. Nah tapi kita nanti mungkin nggak masuk lebih jauh ke sana, tapi kita coba memotret bagaimana sih peluang atau bagaimana dunia wisata hari ini terutama di kota Pontianak ya. Iya. Nah kemudian Kalimantan Barat. Karena saya pernah dengar nih Bang Ray ya saya manggil. Siap. Jadi setiap orang mau ke Pontianak, terutama Kalbar ya. Iya. Misalnya mancanegara nih, mereka dari Singapura masuk ke Malaysia, Iya. ya kan? Nah terus mereka sampai di Kuching. Iya. Nah begitu sampai di Kuching stop. Oke. Oke. Pertanyaan pertama mereka adalah apa yang ada di Indonesia? Iya. Jadi stop tuh, berhenti tuh di situ gitu loh. Nah mereka bertanya dulu nih, apa sih yang ada di Pontianak? Apa Iya. sih yang ada di Indonesia? Iya. Nah itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan para turis asing itu yang kemudian membuat mereka mempertimbangkan untuk kemudian bisa masuk ke sini. Nah bagaimana Bang Ray melihat kondisi ini? Ya, jadi pertama-tama kita harus menyamakan frekuensi dulu, Ya. bahwa pariwisata ini dia tergantung siapa yang melihatnya. Oke. Mungkin kalau yang melihatnya seorang aktivis, dia melihatnya bahwa ini garapan bagaimana bisa menjadi satu bahan wacana untuk didiskusikan, kan begitu. Oke. Nah, ada juga misalnya yang melihat dari dia seorang konservasi misalnya gitu kan. Oh ini pariwisata harus berdampak untuk konservasi alam ya kan. Oke. Nah, saya mau mencoba untuk membawa bahwa pariwisata ini kan harus memberikan dampak
kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat yang ada di Kota Pontianak maupun di Kalbar. Betul. Itu yang harus kita lihat. Artinya kalau kita sama cara pandangnya, frekuensinya sama, berarti kita melihat bahwa pariwisata ini adalah sektor ekonomi. Ya. Nah, itu yang harus kita lihat. Nah, ketika kita bicara ekonomi, kita samakan dulu nih, apa sih sebenarnya pariwisata ini? Saya tidak akan mengutip definisi-definisi yang susah gitu kan, yang rumit-rumit. Pariwisata ini bagaimana kita bisa mendatangkan orang ke daerah kita, ke destinasi kita, dan dia di situ spending money. Gitu. Spending money-nya apa? Spending money-nya misalnya dia di situ nginap, ya kan? Dia makan, dia beli oleh-oleh, sehingga di situ ada terjadi transaksi ekonomi, di mana kemudian memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat di sana, ya terutama UMKM lah. Makanya saya selalu bilang bahwa yang namanya pariwisata dengan UMKM itu adalah satu koin yang sama, cuma beda sisi saja. Gitu loh. Nah, tadi yang disampaikan oleh Paul kaitan dengan misalnya wisatawan mancanegara. Nah, kalau kita melihat seperti itu, sekarang kita harus ngerti dulu posisi Kalbar ini itu seperti apa sih, gitu loh. Posisi Pontianak itu seperti apa sih, gitu loh. Berapa sih wisatawan mancanegara yang ketika dia bangun tidur, kemudian dia berencana mimpi untuk pergi berwisata tuh, apakah Pontianak atau Kalbar dimasuk pada top list di dalam otak dia? Nah, itu kan harus kita tanya dulu. Gitu. Artinya, maksud saya, kalau kita berbicara ekonomi tadi, kemudian Kota Pontianak atau Kalbar ini merupakan destinasi wisata, merupakan produk. Nah, kita nih di level mana gitu. Kemudian market kita nih, market yang akan datang ke Pontianak, yang datang ke Kalbar itu siapa sih sebenarnya? Itu yang harus kita jawab. Gitu loh. Sehingga kita tidak salah memasarkannya. Nah, contoh nih misalnya, kita harus mendatangkan wisatawan dari mancanegara, dari Eropa, padahal misalnya ternyata pasar kita bukan Eropa. Ya kan begitu. Nah, itu harus kita bisa clear dulu, harus clear dulu gitu loh. Karena tadi kan kita sepakat bahwa pariwisatanya ekonomi, ya kan, bahwa ini dagangan kita, kita mau memasarkan kota kita mau memasarkan daerah kita. Masarkan dalam artian orang datang ke daerah kita kan gitu. Kemudian dia membeli produk-produk sektor pariwisata yang ada di kita, UMKM juga kan begitu. Nah, artinya gini, sekarang kalau kita lihat dari data BPS itu, siapa sih wisatawan mancanegara yang paling banyak? Itu aja, itu dari dulu kita. Nah, jawabannya kalau kita lihat dari struktur wisatawan yang banyak itu bukan wisatawan Eropa, bukan wisatawan Amerika. Jadi kita nggak usah juga keluarkan energi yang besar untuk promosi ke Eropa, untuk promosi ke Amerika. Saya pikir jawabannya kalau dari data BPS bisa dicek, ya kan, di Google saja. Itu yang paling banyak itu adalah Malaysia, negara tetangga. Nah, artinya kalau kita bisa lihat, Malaysia nih yang dah sering datang ke Kalimantan Barat. Masih satu kawasan? Iya, masih satu kawasan. Yang sering datang ke Kota Pontianak. Kan begitu. Nah, kan harus kita jawab, kita pertanyakan lagi. Sekarang misalnya Malaysia ini, apa sih yang mereka cari sampai mau ke Pontianak? Nah, itu. Artinya seperti itu. Jadi jangan begini. Saya sering menyampaikan sama kawan-kawan bahwa pariwisata itu bukan beauty contest. Bukan kemudian kita cerita, di Kalbar itu ada gunung paling cantik sedunia, ada sungai paling panjang. Itu beauty contest gitu. Nah, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa mengundang, bisa mendatangkan orang untuk datang ke Kota Pontianak atau ke Kalbar. Sehingga apa? Sehingga dia beraktivitas di situ. Apakah aktivitasnya bisa beraktivitas rekreasi, bisa beraktivitas misalnya ibadah, misalnya kan, gitu. Bisa wisata religi dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita lihat Bang Fahrul. Berarti ada experience ya sebenarnya. Ya, jadi yang mereka rasakan gitu ya. Betul. Makanya kan yang harus kita bisa jawab sekarang adalah
apa sih karakteristik wisatawan yang datang ke Kalimantan Barat, ke Pontianak. Nah, itu yang harus kita lihat. Nah, hari ini wisatawan yang paling banyak yang dari negara tetangga kita, dari Malaysia, belum lagi kita bedah misalnya kan, wisatawan mancanegara Malaysia yang masuk dari pintu Entikong itu berapa banyak, yang masuk dari pintu misalnya bandara berapa banyak. Nah, itu kan kita bisa lihat. Hari ini kan kita sudah tidak lagi bandara internasional kan, nggak ada penerbangan langsung kan. Nah, berarti kan Entikong paling besar. Nah, artinya kalau kita lihat selama ini yang saya lihat bahwa mereka ini pertama bisnis kalau datang sini, kemudian kaitan dengan keluarga. Nah, mungkin ketiga atau keempat yang memang betul-betul untuk berwisata ke Kalbar dan ke kota Pontianak. Itu pertama untuk misalnya mancanegaranya. Nah, sekarang misalnya kita juga jangan terlalu silau, terlalu berharap banyak mengenai wisatawan mancanegara. Tapi yang harus kita lihat juga potensi wisatawan domestik, gitu loh. Kalau kita bicara ekonomi, sekarang kita kan tidak milih, misalnya duit mana ke duit mana, kan betul kan? Yang penting ada pemasukan, yang penting ada transaksi, yang penting ada perputaran ekonomi. Nah, ini yang saya juga sampaikan. Artinya cara pandang kita ini jangan cara pandang misalnya kalau misalnya datang orang kulit putih, sebuti, mata biru, lalu kita ngerasa bangga sekali, padahal dia tidak mendapatkan dampak apa-apa. Dia pun misalnya tak nginap di hotel, numpang rumah kita, misalnya gitu kan. Apa gak dampak ekonominya? Artinya, maksud saya yang saya sampaikan adalah, kalau kita tidak mencari beauty contest yang saya sampaikan tadi, bukan mencari ini. Berarti menarik ya. Ini data yang baru saya tahu juga nih. Berarti kan terkait dengan cara kita kemudian melihat pariwisata ya, Mas ya. Nah, kebanyakan mohon maaf mungkin entah di pemerintah atau misalnya para penggiat-penggiat wisata kan seringkali menjadikan misalnya contoh ya Mas ya, Bali misalnya menjadi barometernya gitu. Jadi seolah-olah semua daerah itu kalau mau maju wisatanya ya barometernya Bali gitu. Padahal kalau kita lihat Bali itu berbeda dengan kondisinya kan, di setiap daerah tidak bisa kita pukul rata samakan gitu loh. Nah, dan saya melihat juga ada satu sisi bahwa ternyata di suatu daerah itu kalau dia mau fokus ke wisatanya itu adalah itu tadi yang tadi Mas Hendra bilang dia ada pengalaman ya kan. Nah, artinya di situ ada sebuah entah tradisi ya kan yang sudah berlangsung puluhan tahun yang itu kemudian menjadi daya tarik orang untuk merasakan gitu kan. Contoh misalnya kayak di mana yang ada pasar terapung gitu kan di Banjarmasin. Nah, itu kan sudah berlangsung puluhan tahun Mas. Ya kan, dan orang merasakan experience itu gitu kan di sini. Nah, apa nih yang ada di Pontianak gitu kan, di Kalbar ya kan, yang itu berlangsung puluhan tahun yang itu bisa kita share gitu loh, kita pasarkan ke banyak orang sehingga mereka mau datang untuk merasakannya juga kan gitu. Yang harus kita sadari bahwa itu tadi kita tidak bisa pakai parameter-parameter di destinasi lain. Tadi kan sudah sempat disebut mengenai Bali misalnya. Bali dengan karakteristiknya itu tidak peer to peer dengan Pontianak dan Kalbar. Nah, artinya Pontianak dan Kalbar ini dia pada saya bukan mengatakannya level ya, tetapi pada pasar berbeda. Jadi kalau kita rating misalnya gitu kan, nah Kalbar ini kan memang beda lah dengan Bali. Nah, tapi yang saya mau katakan bukan berarti kita kemudian pesimis mengenai pariwisata Kalbar. Sekali lagi saya bilang, cara pandang kita harus cara pandang ekonomi. Kan gitu. Nah, cara pandang ekonomi mengenai pariwisata, karena dulu kan kalau kita belajar pariwisata ini sebelum dia ilmu tersendiri, kalau sedikit lah menyentuh keilmuan gitu, sebelum ilmu tersendiri, dia masuk dalam rumpun ekonomi gitu loh. Makanya kan dulu kan ada sekolah tinggi ilmu ekonomi pariwisata. Nah, karena apa? Karena dia masih menyangkut di ekonomi. Nah, barulah dia terpisah sendiri karena dia banyak disiplin ilmu yang lain. Nah, kembali lagi kaitan dengan masalah tadi, apa sih yang harus kita tawarkan
kepada wisatawan untuk datang ke sini, apakah experience apa segala macam. Nah, sekarang kita tanya, ada enggak orang dari Jawa misalnya atau dari Malaysia atau segala menyengajakan datang ke Kalbar, ke Pontianak itu memang untuk berwisata? Iya. Itu dulu kita jawab kan gitu. Betul. Nah, bisa nggak kita jawab? dia misalnya begini, dia punya budget 5 juta. Kira-kira pilihan Pontianak atau Kalbar itu pilihan keberapa? Asal di dalam top. Nah, kan gitu. Misalnya katakanlah saya tinggal di Jogja, punya 5 juta. Yeah. Jadi pilihan enggak Pontianak itu? Kan gitu. Kalau 5 juta, mending aku ke Bali. Kan misalnya gitulah. Kira-kira kalau kita posisi di Jogja misalnya gitu kan. Nah, artinya itu harus kita akui dulu. Kita betul-betul melihat potensi yang ada di kita. Nah, artinya bahwa kita tidak bisa misalnya menjadikan itu dagangan utama kita. Oh, kita punya experience misalnya ada sejarah ini apa segala macam. Kalau dibandingkan dengan yang lain, itu kita pasti akan tersisih gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan kan, jadi gimana dong Mas Hai kita mendatangkan wisatawan ke Kalimantan Barat dan ke Pontianak. Nah, tidak ada cara lain menurut saya. Cara satu-satunya adalah bagaimana kita membangun MICE Tourism. MICE Tourism ini singkatan dari Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Gitu. Nah, sekarang ini kan lagi tren MICE Tourism ini. Apa yang dimaksud dengan MICE Tourism? MICE Tourism ini contoh di beberapa waktu yang lalu ya, di 2023 ada beberapa event-event yang terlaksana di Pontianak. Saya sebut satu-satu ya misalnya. Ada Rakernas Apersi di Pontianak. Ada Kongres HMI. Oh iya, yang terbaru kemarin. Yang terbaru. Kemudian ada pertemuan wali kota Apeksi. Regional Apeksi Kalimantan. Ada Liga Ekspor Nasional. Liga Ekspor Nasional. Ini kita pandangnya sebagai potensi wisata kita. Kita punya sekian ribu kamar di Pontianak. Kita punya sekian ratus restoran yang harus hidup. Artinya apa? Artinya kita harus banyak kegiatan, banyak event di Kota Pontianak, banyak event di Kalimantan Barat. Nah, kemudian, wah kalau gitu salah lah saya nih misalnya bikin desa wisata. Enggak, tidak salah. Gini loh, ada dalam strategi kita berdagang itu, kita kan harus tahu nih, misalnya kita berdagang nih. Kira-kira nih kita nih, misalnya katakanlah kita berdagang sarung lah ya. Kita kan pasti di beberapa ratus motif sarung itu, kita punya motif atau dagangan andalan. Best seller. Nah, pertama yang kita tawarkan tentulah yang best seller. Iya kan? Betul nggak nih? Betul. Iya kan? Best seller. Nih Pak, ini wah bagus nih apa segala macam. Tapi Pak, ini udah biasa. Udah banyak yang punya. Kan begitu. Cara kita. Ini udah yang banyak yang punya. Ada Pak, motifnya nih langka Pak. Kan begitu nih kalau kita berdagang. Ini. Nah, inilah motif sarung yang langka Pak. Ini enggak banyak Pak. Harga sama Pak. Bagus Bapak beli 2. Kan gitu. Nah, begitu juga kita memasarkan pariwisata. Sekarang best seller, kemudian core bisnis kita apa? Misalnya Kota Pontianak ini adalah MICE misalnya. Ya kan, orang datang ke sini misalnya, ratusan ribuan orang datang ke Pontianak. Dia menginap misalnya, paling tidak 3 hari 2 malam. Tentunya kan dia pengen menikmati dong. Di situ baru ditawarkan. Begitu. Ini bukan ilmu baru. Bali melakukan itu. Dulu ketika misalnya orang nyebut Bali, maka orang taunya Kute. Betul nggak? Betul. Dia mau tinggal hotel atau makan di restoran dekat Kute. Tapi sekarang pinter orang Bali itu. Dia menawarkan, Pak, kalau Kute itu udah ramai. Betul. Nggak bagus, sampahnya banyak. Mending Bapak ke Ubud. Kan begitu. Udah mulai bergeser ya. Sudah mulai bergeser. Makanya kenapa saya pembicaraan mengenai pariwisata ini, kita samakan dulu bahwa pariwisata ini bisnis, ekonomi. Bahwa pariwisata ini bukan beauty contest.
bukan soal senang atau tidak senang, tapi bagaimana kita mendagangkan, memasarkan destinasi wisata ini memakai pola pebisnis atau pengusaha, kan begitu. Nah makanya, tadi saya sampaikan, nggak ada cara lain bagaimana kita bikin event sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya di Pontianak dan di Kalimantan Barat. Itu jawaban dari pariwisata di Pontianak. Di Pontianak ya. Nah, berarti kan kalau misalnya tadi Mas Rai bilang MICE ya, itu jadi core bisnis pariwisata kita di Kota Pontianak. Artinya kan tadi itu best sellernya. Nah, sekarang kan kita ingin tadi misal sarung yang motif baru tadi itu kita analogikan ya. Nah, berarti kan yang sisi-sisi lain ini kan juga harus kita bangun juga, kita kembangkan juga. Betul. Artinya kan harus kita pilih nih, mana yang menjadi lokomotif, mana yang menjadi gerbong. Nah, misalnya sekarang ya, contoh, misalnya beberapa kegiatan yang kemarin, coba cek, kan kamar hotel penuh. Betul. Rental mobil habis, betul. Ya kan. Kemudian restoran penuh. Misalnya warung kopi, orang pengen semua, apa yang bagus nih, makanan mana, semua penuh. Nah, ketika misalnya hotel penuh, restoran penuh, berdampak nggak terhadap pendapatan asli daerah? Oh iya, jelas. Berdampak dong, kan begitu. Karena apa? Karena pemerintah ini kan dia pajak restoran ada, pajak hotel ada kan. Gitu. Nah, saya mau sampaikan fakta gitu loh, bahwa di Kota Pontianak ini PAD-nya, pendapatan asli daerahnya nih, itu terdiri dari apa sih? Ada dari sawit? Nggak ada. Nggak ada. Ada dari tambang? Nggak ada. Gitu. Pendapatan asli daerah tertinggi itu didapatnya dari BPHTB. Orang jual beli tanah, beli ruko, pengalihan haknya. Nah, kan dipajak sama pemerintah kan? Itu pendapatan asli daerah yang paling tinggi. Gitu loh. Nah, kemudian di posisi nomor 3 kalau salah saya 4 itu adalah pajak pariwisata menurut saya. Karena apa? Karena di situ hotel dan restoran masuknya. Nah, kemarin saya mendapatkan data, ini memang datanya 2022, tapi bisa menjadi gambaran. Itu belum sampai di akhir tahun waktu itu kita sudah mendapatkan 146 40 berapa sekian miliar. Dari pajak hotel dan restoran. Gitu loh. Jadi makanya saya selalu menyampaikan hal ini. Kalau kita punya cara pandang yang sama, maka hari ini kita sudah harus mulai berpikir bahwa pariwisata ini adalah potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pontianak. Gitu. Sehingga apa? Sehingga harus serius menggarap pariwisata nih. Bukan sebagai sampingan gitu loh. Nah, ini yang menurut saya boleh nanti Mas Arul bener. Saya terus terang cukup gelisah Mas dengan kondisi di Pontianak. Gelisah nih, geli-geli basah. Geli-gelinya boleh basah kan? Gitu. Siap. Kalau basah tuh ngompol ya. Ya kadang-kadang tuh kita misalnya ada tamu datang ya kan, kita mau bawa kemana gitu. Kalau misalnya core Kota Pontianak ini tadi Mas Rai bilang gerbongnya adalah lokomotifnya adalah MICE, gerbongnya misalnya tadi ada hotel, ada restoran. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa serius kita mengembangkan wisata kuliner? Misalnya kan di sini. Berapa banyak destinasi kuliner, pilihan-pilihannya, kan begitu kan? Padahal ini pernah di expose di Netflix waktu itu kan, Aruna dan Lidahnya itu kan hampir semua spot tempat mereka syuting itu kan ada di Pontianak. Nah, kenapa ini kemudian tidak gaung bersambut gitu loh, padahal udah ada exposure-nya. Lalu kemudian kenapa hari ini kita masih kebingungan untuk kemudian ketika ada tamu datang, masa cuma bawa ke mie Apollo ya kan? Masa kemudian bawa ke es krim Anggi, Petrus? Apakah cuma di situ-situ aja gitu? Tidak. Nah, gimana Mas Bang Rai lihat kondisi ini? Ya, jadi gini. Pertama kan itu tadi, kita harus cari
alasan, reason orang mau berkunjung ke Kalbar. Tadi sudah dijawabkan mengenai MICE. Berarti kita harus bikin event-event. Nah, Mas, kalau sudah mereka ada di sini, Bang, kalau sudah mereka ada di sini, kemudian apa yang mau selain apa mereka berkegiatan, katakanlah berkongres, bermusda, munas, rakernas apa segala macam. Kemudian apa yang kita lakukan? Sebenarnya banyak. Nah, itulah potensi kepada bagi kawan-kawan untuk membuat wisata-wisata yang sifatnya tematik. Gitu. Nah, apa yang saya maksud dengan tematik? Nanti arahnya menjadi tour operator. Contoh misalnya, kita punya potensi misalnya sejarah misalnya di Kota Pontianak. Nah, kita bikin paket wisata sejarah di Kota Pontianak. Nah, itu bisa misalnya kita lihat nih misalnya, ini sebagai contoh. Kalau dinikmati wisata sejarah ini dengan menggunakan bus, menurut saya kurang pas, kurang tepat, nggak dapat ininya, experience-nya, feel-nya nggak dapat. Tapi akan lebih nikmat, misalnya menikmati sejarah Pontianak dengan misalnya bersepeda, atau misalnya dengan berjalan kaki, misalnya. Karena apa? Karena Pontianak ini kotanya kecil, jaraknya kecil. Jadi apa namanya cara? Nah itu tadi kembali lagi. Makanannya mungkin sama saja, misalnya sama-sama misalnya nasi goreng, tapi cara menikmati sebuah masakan, sebuah racikan itu bisa macam-macam, gitu loh. Makanya tadi saya bilang, kalau misalnya kita sudah lihat nih, Mas, Bang, ini kita event udah banyak, orang udah datang nih, tiap tahun misalnya sekian puluh ribu orang, mungkin sampai dengan 100.000 orang yang datang ke Kalbar ini, ke Kota Pontianak misalnya. Artinya itu nggak usah disuruh. Ketika sudah ada demand, orang nih kan akan kreatif nih. Ketika sudah mulai nih saat datang, udah mulai nih restoran, udah ini, dia sudah mulai berpikir. Artinya apa? Ini konsumennya udah ada. Nah, maka akan timbul kreativitas, bikin paket wisata tematik misalnya wisata sejarah. Mungkin nanti bikin paket wisata mistik, ya kan? Misalnya yang horor-horor di Kota Pontianak, atau misalnya paket wisata misalnya dia jet ski di Sungai Kapuas. Mungkin dia nanti pikir, dan itu akan muncul dengan sendirinya ketika banyak orang yang datang ke Kalbar. Nah ini yang saya bisa ini kan. Artinya kan ketika kita memulai pekerjaan nih, apa dulu nih yang mau kita dorong? Kalau saya dorong untuk kuantitas dulu sebelum kita bicara kualitas. Ya kan? Kan pilihan nih, mau kualitas dulu, mau kuantitas dulu. Menurut saya sebanyak-banyaknya bagaimana kita mendatangkan orang datang ke Pontianak. Nanti setelah ada di situ, baru kita akan terpikir gitu loh. Kita bikin ini, kita bikin ini. Ternyata misalnya wisatawannya ada yang budget misalnya kan, yang dia tidak bisa mampu, backpacker misalnya gitu. Mulai baru terpikir misalnya bikin homestay, bikin apa kan. Bahasa pebisnis ini kan di mana samalah kayak misalnya tukang somai, tukang Starling tuh Starbucks apa segala macam. Apa yang dia kejar? Kan keramaian. Semutnya kan. Semut tuh akan mengikuti gula kan gitu. Ketika ada keramaian, kita nggak tahu nih ini orang dari mana. Tahu ada yang jualan mainan anak-anak, ada jualan balon, ada jualan nama. Padahal kita nggak pernah memikirkan nih bahwa nanti nih kalau ada kegiatan atau ada misalnya ramai-ramai nih, aku mau manggil pedagang balon, karena apa? Karena ketika kita ciptakan gula, semut tuh datang. Nah, berarti kan ada pihak-pihak yang harus duduk bersama dong nih, Mas. Iya dong, harus dong. Kan nggak bisa sendiri ya. Duduk bersama untuk memikirkan ini kan. Betul. Karena terus terang saya termasuk yang awal-awal dulu 2009 ya. Itu pernah kita memikirkan tentang Sungai Kapuas. Ya kan? Sampai ada pertanyaan menggelitik lah di saya. Kenapa sih Sungai Kapuas itu? Ya tadi Bang Ray bilang istilahnya beauty contest ya. Nah, persoalannya kan bukan beauty contestnya, kita melihat ada potensinya nih. Iya, betul. Sungai Kapuas. Nah, pertanyaannya kenapa tidak ada yang mau
menggarap ini sungai gitu loh. Ya. Nah, garapnya ini apa dulu nih? Digarap apa nih? Digarap potensi wisatanya. Ya. Bisa nggak dia dijadikan potensi wisata? Misal kayak di Thailand. Ya, bisa. Jadi gini, ada rumus yang menurut saya bisa dipakai. Jadi rumus ini, kalau kita misalnya, kan kita udah dapat gambaran bahwa kita ini pasar terbesarnya adalah Malaysia. Ya. Oke. Nah, yang akan datang juga kita udah bisa perkirakan pasti tetangga kita. Sama lah, kalau kita hajatan kan tak mungkin misalnya kita berharap dari orang Amerika datang ke kita kan gitu. Nah, sama juga ketika Pontianak misalnya bikin event, yang kita harapkan siapa? Yang kita harapkan kan orang-orang tetangga kita nih. Orang dari Malaysia misalnya, kalau mau bicara misalnya wisatawan mancanegara lah ya, yang datang. Kemudian orang dari Jakarta, orang dari dari Jogja, yang punya direct flight. Oh iya benar. Ya kan, begitu. Betul. Karena apa? Karena ya terkait dengan biaya perjalanan kan. Nah, itu. Nah, sekarang misalnya yang kita lihatnya apa? Misalnya ada sumber kita yang misalnya nggak ada di tempat lain. Nah, itu kita expose gitu loh. Kalau nggak ada. Tapi kalau ada sama. Kalau sama misalnya kita konteskan. Variasinya ya. Nah, jadi begini nih contoh misalnya. Contoh misalnya. Saya nggak akan ambil contoh yang lain-lain. Saya ambil kucing saja. Karena apa? Karena menurut saya kucing ini bisa kita jadikan perbandingan lah, gitu, perbandingan. Nah, kucing ini dia cuma 2 saja eventnya. Pertama Sarawak Regatta, lomba dayung, ya kan? Kemudian kedua adalah Rainforest Jazz Music Festival. Tapi kan itu rutin ya? Ya, itu tadi saya bilang. Event ini jangan persepsinya bahwa event tahun ini ada, tahun depan tak ada, nanti 3 tahun lagi ada. Betul. Yang saya maksudkan dengan event ini jangan salah, jangan keliru. Yang saya maksudkan dengan event adalah event yang rutin dilaksanakan tahunan. Jadi orang menunggu. Betul. Dan menyiapkan waktu untuk datang. Begitu. Ya kayak misalnya di Amerika ada Woodstock Festival. Di kita aja lah yang paling ini Cap Gome. Sekarang kita nih misalnya, katakanlah kita nih kan sama-sama nih misalnya, kita sama-sama Melayu nih misalnya yang ini. Ya kita nggak bisa marah dengan saudara-saudara kita yang Tionghoa. Karena apa? Karena yang konsisten itu adalah Cap Gome gitu loh. Nah, kita apa misalnya yang konsisten? Kan nggak ada. Dulu tuh ada festival Bubi. Ya, festival FBBK. Cuma kan konsep acaranya itu kan cuma pasar malam. Mohon maaf gitu loh. Apa yang menarik? Apa yang uniknya apa kan nggak ada gitu loh. Nah, artinya nih tadi yang saya sampaikan kembali lagi kepada kucing tadi kan. 2 saja mereka. 1 ya kan? Mereka lomba. Ya kan? Kemudian 1 diekspos sungainya, yang 1 dia ekspos hutannya. Oke. Nah, artinya sekarang kita melihat misalnya Sungai Kapuas. Apa potensi yang bisa kita lakukan? Oke, waktu itu sudah pernah dirintis di Tiru misalnya, katakan mau lomba Dragon Boat apa segala macam. Oke, saya apresiasi sekali, tapi konsistensi juga perlu. Nah, konsistensi dan dukungan dari pemerintah. Nah, sekarang misalnya yang mau ikut lomba itu siapa nih? Dan kemudian lomba ini itu apakah lomba prestasi, kan? Yang masuk dalam agenda Olimpiade atau agenda PON atau agenda misalnya top organisasi internasional, atau dia lombanya nih lomba happy. Nah, saya menemukan Sarawak Regatta ini itu yang ikut ternyata bukan atlet-atlet loh. Yang saya lihat misalnya datang dari Australia, datang dari New Zealand, datang dari mana segala macam, daftar ikut itu, ternyata bukan atlet. Ternyata orang-orang yang udah pensiunan, dia mau fun aja, dia nggak cari prestasi, gitu loh. Nah, kita kemarin, sedangkan kita, ini mohon maaf ya, ini saya buka aja misalnya, sedangkan kita
menganggap bahwa ini adalah prestasi, sehingga ya kan menyiapkan atlet-atlet ya kan untuk misalnya bertarung. Nah, artinya itu kan juga kita bisa lihat. Nah, kemudian hebatnya kucing itu dia selalu tidak mau menang. Sarawak itu tidak mau menang. Dia kasihkan aja orang Thailand yang menang, orang Indonesia yang menang. Supaya apa? Ketika tahun depan ada kompetisi, datang lagi dia. Gitu. Nah, artinya kan makanya saya bilang tadi ini sudut pandang kita harus sudut pandang bisnis. Supaya apa? Sudut pandang ekonomi. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan ini itu juga punya dampak kesejahteraan. Jangan sampai misalnya keramaiannya merepotkan, tapi tidak punya dampak yang ekonomi yang luas. Nah, tadi ya misalnya, Mas, ini gimana misalnya untuk Sungai Kapuas? Kita pernah nggak misalnya bikin lomba speedboat misalnya? Kita pernah nggak misalnya bikin lomba triathlon misalnya? Iya benar. Ya kan, benar. Sepeda, lari, renang nyebrang sungai ya kan? Nyebrang sungai misalnya. Oh iya, itu simpel sebenarnya. Ya kan, artinya gini loh. Ada potensinya tuh ya sungainya nggak kita bisa apa-apain, ya udah begitu bentuknya kan nggak mungkin kita rubah kemudian jadi melingkar atau gitu, kan nggak bisa. Tapi event apa yang kita bisa laksanakan di sungai itu? Kan event ini kan ada sih event olahraga, sport tourism, ada event misalnya musik misalnya kan, bisa apa? Kenapa nggak kita bikin misalnya festival musik di atas sungai misalnya pakai apa namanya ponton misalnya begitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya bisa dilaksanakan. Nah, memang butuh dukungan dari pemerintah daerah terkait misalnya ya sudahlah misalnya kawan-kawan nih mau bikin kemudian jangan sampai dipersulit kan gitu perizinannya kan begitu. Jadi belum support seperti itu sebenarnya dibutuhkan oleh kawan-kawan betul. Oke. Ya terlepas misalnya ya mereka udah mengeluarkan effort lebih misalnya kan. Betul. Misalnya ya pasti mereka modal lah kan gitu. Itu maksud saya gitu. Modalnya udah mereka udah kuat. Ini belum nggak untung misalnya udah bikin perizinannya keluar misalnya sampai ratusan juta, sampai puluhan juta kan begitu. Menarik banget nih ya. Berarti banyak sekali yang bisa digarap sebenarnya. Banyak sekali. Yang penting itu tadi artinya ada kesungguhan. Nah, saya sebenarnya malah kalau mau lebih jauh lagi, mumpung ini 2024 ya kan akan ada pergantian pimpinan baru. Saya berharap kawan-kawan yang berkegiatan di dunia ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif, karena ini nggak bisa dipisahkan, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM nggak bisa dipisahkan karena intinya pariwisata ini juga dia menjual produk kreatif dan menjual UMKM juga kan begitu. Nah, sekarang misalnya ada nggak misalnya nanti ke depan calon-calon pemimpin daerah kita yang punya visi pariwisata dan punya visi ekonomi kreatif. Nah, kalau UMKM sih sudahlah kan gitu. Tiap tahun pasti ada. Tapi saya belum melihat keseriusan pimpinan daerah, calon-calon pimpinan daerah, calon-calon kepala daerah mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif. Bukan persoalan harus ada, karena menurut saya kalau mau bicara nanti mau lebih jauh lagi green economy, blue economy, maka pariwisata ini bisa menjadi alternatif. Kita kan sawit kan lahannya kan cuma itu aja gitu loh. Nah, bagaimana? Ya ada masanya gitu. Tambang kan cuma itu terbatas. Nah, sekarang kalau misalnya kita tidak dari sekarang berpikir tentang pariwisata, ya nanti kita telat gitu loh. Sedangkan ini menjadi menjadi potensi kan begitu. Baru menjadi potensi. Nah, ini menarik nih. Jadi buat warga kota, terutama penggiat-penggiat wisata lah ya, dan pemerintah terutama mungkin bisa duduk bareng lah. Ya, ini awal tahun 2024. Betul. Kayaknya mulai duduk bareng UMKM, pelaku industri kreatif semuanya untuk kemudian berpikir ini kita mau mempromosikan apa nih? Iya, betul. Iya kan? Tahun 2024 sampai kemudian nanti akhir tahun eventnya apa yang mau kita bikin, kemudian investor bisa masuk. Iya, betul. Iya kan? Dan orang bisa datang. Nah, ini
ini timing yang pas lah kayaknya. Betul. Yang mudah-mudahan yang nonton video ini nih tergerak lah. Ya kan? Amin. Terutama calon wali kota nanti kan, karena ini kan udah selesai nih. Betul. Dan wali kota yang baru nanti Kota Pontianak mudah-mudahan bisa memfasilitasi ya ketemu ini. Nah oke. Mas Hendray, terkait dengan ini ada yang isu baru nih yang kita dengar kemarin ya, terkait dengan wisata halal. Oke. Nah ada statement yang menggelitik sebenarnya. Jadi pariwisata itu kan tidak lepas dari 3S, Mas. Iya, betul. Sun, matahari, shop, belanja, yang terakhir seks. Oke. Nah, kalau bicara wisata halal, bagaimana kita mengkombinasikan ini? Ya, jadi begini, yang harus kita samakan dulu, apa sih yang dimaksud dengan pariwisata halal ini? Ini sebenarnya juga harus dijelaskan mengenai pariwisata halal. Jadi pariwisata halal ini sebenarnya kurang pas kalau disebut dengan pariwisata halal. Sebenarnya lebih tepat kalau kita sebut dengan Muslim friendly. Oh, Muslim gitu. Berarti lebih Muslim friendly. Ya, ramah Muslim gitu loh. Nah, itu lebih pas sebenarnya. Cuma kan karena kepentingan dagang, maka akan lebih nyaman, lebih simpel kan, pariwisata halal kan gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan pariwisata halal ini? Sebenarnya dia ini merupakan fasilitas tambahan, gitu loh. Jadi pariwisata yang ada sekarang dia merupakan fasilitas tambahan, di mana fasilitas tambahan itu mengakomodir kita misalnya yang beragama Islam yang mau melakukan ibadah, kan itu tuh ininya intinya. Maka misalnya sekarang ini kalau kita mau menggarap pariwisata halal, ya kita harus bicara misalnya kaitan dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh destinasi. Contoh misalnya yang menjadi ini kan restoran-restoran yang sudah mempunyai sertifikasi halal, ya kan. Kemudian hotel yang mempunyai rating halal. Nah, kemudian dia juga mempunyai fasilitas ibadah di sana, misalnya musola, kemudian misalnya air bersih untuk melaksanakan ibadahnya. Nah, kaitan tadi yang masalah 3S itu, ya saya melihatnya bahwa kita yang berkegiatan di pariwisata halal atau Muslim friendly ini nggak sampai mengatur keinginan atau moral seseorang, nggak sampai ke sana. Kita ini cuma menyediakan fasilitas, gitu loh. Ya kan, ibaratnya begini, ya kalau misalnya nggak usahkan di hotel gitu kan, di tempat yang kita anggap ini aja orang bisa melakukan hal-hal yang tidak baik kan, begitu. Artinya bahwa kita tidak sampai ke sana. Kemudian pariwisata halal ini persepsinya adalah memuslimkan misalnya, enggak seperti itu. Artinya pariwisata halal ini karena kita memandang bahwa potensi wisatawan muslim ini itu besar, kan gitu. Yang mereka pengen misalnya terjamin secara keamanannya, kan, terutama misalnya katakanlah muslimah yang ingin melakukan perjalanan, gitu kan. Kemudian dia merasa aman, dia merasa bahwa ibadahnya juga nggak tinggal, kan gitu. Kan banyak juga nih bikin paket tour, kemudian sholatnya tinggal apa segala macam kan. Nah, ini kan juga harus ya sebagai misalnya travel agent dia siapkan. Jadi misalnya itinerary-nya harus ada masuk di situ misalnya. Nah, ini yang disebut dengan tadi Muslim friendly itu. Sehingga nanti akan terdampak tuh dengan misalnya dia bikin paket itu masuk dalam itinerary-nya gitu loh. Seperti itu. Jadi wilayah tadi 3S itu adalah wilayah personal sebenarnya. Iya, betul, wilayah personal. Jadi wisata halal ini adalah menciptakan iklimnya sebenarnya. Betul. Terkait dengan supporting supaya aktivitas keagamaan tetap kondusif dalam kondisi berwisata. Iya.
Menarik banget. Pusing loh udah ngomong wisata ini. Sama Pontianak. Berarti kalau untuk Pontianak sendiri, apakah sudah cukup siap untuk kemudian menerima, ya katakanlah untuk beradaptasi dengan tren yang nanti akan ke sana gitu, wisata halal ini? Ya, saya melihatnya kita harus ada tekad dulu gitu loh. Nah, kalau kita punya tekad, ini makanya saya bilang kan tadi kan, karena yang bicara ini juga entrepreneur, kita ini berdua entrepreneur, makanya kalau kita nih pasti jalan dulu. Nanti ketika misalnya ada hal-hal yang kurang bagus, misalnya ini belum sempurna, kita sempurnakan sambil jalan. Tapi ya itu tadi yang kita inginkan nih dari pemimpin daerah ke depan, ada nggak political will, ada nggak goodwill untuk misalnya menjadikan misalnya kota Pontianak atau Kalimantan Barat ini itu menjadi destinasi wisata yang lebih serius. Nggak usah lah misalnya bermimpi untuk menjadi Bali. Paling tidak kalau kita cari angka misalnya gitu kan, kunjungan ke Kalimantan Barat, kunjungan ke kota Pontianak itu ada ambisi untuk ditingkatkan gitu. Ada target. Misalnya sekarang nggak diapa-apain, misalnya yang datang ke Pontianak misalnya berapa data yang saya kurang tahu persis, tetapi setahu saya kalau wisatawan domestik, wisatawan Nusantara itu udah ratusan ribu ya. Belum nyampe 1 juta berarti? Oh belum. Jauh ya? Oh jauh. Kalau 1 juta, wah kita udah mantap itu. Bayangkan saja begini, kalau tadi misalnya Mas Fahrul menyebutkan 1 juta. Kalau 1 juta ini membelanjakan duitnya, spend of money-nya, ambillah satu orang 100 ribu. 100 ribu. Kita kali aja. Berapa yang masuk misalnya kan ke berapa uang berputar di ini. Nah, ini sebagai gambaran saja. Kita jangan melihat misalnya wisata ini dalam selalu yang mewah. Ini sebagai salah satu contoh, saya pernah ke desa Temajuk di Sambas. Nah, pasca Covid waktu itu ada urusan lah, saya buat video promosi pariwisata. Nah, jadi di sana saya coba tanya-tanya kan dengan pelaku pariwisata yang punya rumah terbalik, yang segala macam. Nah, kemudian dengan masyarakat di sana, berapa kunjungan pada saat pasca Lebaran? Saya tanyakan 3 hari ini. Nah, saya cukup kaget juga karena angkanya menurut saya luar biasa. Jadi puluhan ribu juga yang datang ke sana. Nah, kemarin itu saya ininya sekitar 25.000 sampai dengan 30.000. Nah, ini dia bilang ini setelah Covid. Sebelum Covid itu bisa sampai dengan 50 sampai 60.000 yang datang ke desa Temajuk. Nah, oke kan berarti datang. Nah, asumsi kita misalnya yang banyak nih siapa nih yang datang ke Temajuk ini? Yang banyak itu orang di sekitar desa Temajuk. Jadi masih di sekitar circle itunya lagi circle itu. Saya nggak usah sebut lah misalnya yang datang dari Kalteng apa segala, nggak usah sebut karena itu sedikit sekali jumlahnya. Nah, kita lihat yang di lingkungan. Nah, sekarang misalnya mereka datang pakai motor lah misalnya. Misalnya berdua lah suami istri atau sama anaknya 3. Nah, sekarang coba kalau misalnya kita hitung mereka 2 hari 1 malam di sana, berapa yang mereka habiskan? Kan gitu. Nah, kalau misalnya kita hitung layang misalnya 30.000 lah misalnya yang kemarin hadir ya, 30.000. Nah, mereka spend misalnya dengan bensin dengan apa segala macam misalnya 500.000 lah. Coba kita hitung. Berarti kan kalau misalnya mereka ada 30.000 dalam 3 hari ini, kemudian mereka habiskan misalnya 500.000, ada 15 miliar kan? Baru dari satu destinasi. Satu destinasi, satu desa. Perputaran ya? Perputaran. Nah, kalau bayangkan dalam 3 hari 15 miliar untuk tingkat desa. Besar. Nah, artinya begitu. Nah, makanya saya bilang kalau kita sama frekuensinya bahwa pariwisata ini adalah sumber ekonomi, maka kita pasti pakai hitung-hitungan.
gitu loh. Jadi bukan asumsi ya? Bukan asumsi kan begitu. Ya, oke. Nah, sama kan kalau misalnya kita buka restoran juga kan ada hitungannya. Satu meja berapa, kemudian 3 kali ini berapa dapat keuntungan kan begitu. Nah, pariwisata tuh dalam skala yang agak lebih besar sedikit, misalnya sama saja ngitungnya. Oke. Gitu. Itu Mas Arul. Gimana? Sudah mulai panas? Sudah mulai panas. Kayaknya kita perlu undang seseorang yang penting untuk hadir di sini juga. Bicara wisata ya, karena aduh, tadi itu sih kegelisahan saya tuh kadang tuh kalau ada tamu tuh pasti yang paling bingung kita mau bawa mereka kemana. Pontianak. Habis stok apa? Ya kalau dia datangnya sekali. Betul. Mas. Kalau dia datang udah kedua kali, ketiga kali, keempat kali, masa kesini lagi? Masa makan ini lagi? Masa minum? Nggak ada lagi kan? Kan bingung gitu kan? Iya. Jadi variasinya tuh nggak begitu banyak gitu, bingung. Mau bawa ke Sungai Kapuas ya cuman sama di Kaltim juga ada keliling-keliling begitu. Nah itu yang bikin kita pusing sebenarnya sebagai masyarakat, gitu kan? Karena yang datang ini kan teman kita sendiri, misalnya kan dia pengen dapat sesuatu, pengen tahu sih, ente tinggal di Pontianak tuh gimana sih? Kok katanya enak Pontianak? Kan kita pengen buktikan. Nah begitu dia datang, coba gini, kan langsung down gitu Mas. Iya. Ya sebenarnya banyak yang bisa kita ini kan. Makanya tadi saya bilang ada peluang usaha tour operator. Tour operator ya. Ya tour operator. Tour operator ini kan artinya kan dia penyelenggara satu paket wisata. Nah, salah satu yang saya kenal misalnya Bang Hervin. Bang Hervin itu kan dia bikin tuh bersepeda untuk yang keliling sungai itu ya. Ya, artinya di Kota Pontianak bersepeda. Nah, saya juga sudah mulai lihat ada beberapa misalnya YouTuber atau Instagram tuh ada yang berkeliling Pontianak dengan berjalan kaki menyusuri misalnya daerah-daerah yang menurut mereka menarik secara budaya, secara adat istiadat masyarakat. Nah, sebenarnya memang bukan Pontianak nih kekurangan, cuma cetakan mindset kita ini itu mungkin Bandung atau Jogja atau Jakarta kan begitu. Nah, sedangkan misalnya produk yang mau kita sampaikan ini berbeda jauh. Nah, kayak tadi misalnya kita sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin kegiatan wisata ya tadi yang disebut di Sungai Kapuas itu kan banyak, bisa berkano di Sungai Kapuas, bisa misalnya susur pakai sampan, bisa pakai kapal wisata. Cuma memang ini gampang disampaikan, tapi kadang-kadang ketika tamu datang kita tuh blank langsung. Karena siapa nih provider? Iya, providernya. Operatornya nggak ada. Operatornya nggak ada, misalnya kan? Karena operatornya ini timbul tenggelam. Jadi ibaratnya dia karena wisatawan yang datang ke kita ini kan nggak rutin, Bang Fahrul. Sehingga ketika kadang-kadang juga momentum. Ketika misalnya ada satu acara, dia bikin. Setelah acara selesai, dia selesai juga. Nah, karena kan misalnya ya itu tadi mungkin berarti kan dia harus juga berpikir bukan hanya menciptakan ini untuk wisatawan yang hadir, artinya kan masyarakat yang datang pun bisa menikmati sebenarnya. Misal contoh Mas ya, kalau misalnya kita bikin eksperimen nih, misal bersampan misalnya kan di Sungai Jawi, itu kan kita aja yang orang lahir di Pontianak kan nggak pernah, betul. Nah itu kan bisa kita jadikan sesuatu gitu kan. Betul. Yang itu nanti ketika ada turis, ya itu tambahan, armadanya ditambah kan gitu. Betul. Nah coba persoalannya satu juga, masalahnya pasang surut airnya juga dijaga. Betul. Nah itu persoalan kan, karena saya pernah dulu di channel YouTube juga Kota Kita pernah ngeliput ada satu kawasan di Pontianak Timur ya, yang diresmikan juga oleh Pak Wali Kota waktu itu, kampung apa namanya ya, yang lupa saya tempat itu, ada di channel YouTube. Banjar Sarasan bukan? Bukan, di kampung apa namanya ya. Jadi dia ditata oleh PUPR lewat program Kotaku. Nah mereka menata di kawasan itu yang dulu jelek, kemudian dibaguskan. Nah ada tempat kayak kita main kano di situ kan. Oh iya. Nah kemudian saya bilang ini kalau airnya pasang oke, saya bilang.
Tapi kalau airnya surut, iya betul. kan itu harus dijaga. Betul. Misal kayak di Belanda kan mereka bisnis itu kan dijaga, dibendung. Iya, dibendung. Nah itu yang harus dipikirkan, bukan hanya sekedar ini ditata, kemudian dijadikan, oh ini bisa nanti wisata. Loh, saya aja bukan orang maksudnya bukan orang teknis ya, itu bisa berpikir ini kalau airnya surut nggak jadi, kan terbukti ternyata kemarin pada saat mau diresmikan airnya surut. Jadi memang bisa kan? Iya, jadi memang itu yang jadi kendala kita, dalam artian kadang-kadang nih dibikinlah program oleh pemerintah. Kemudian melibatkan masyarakat. Nah, masyarakat ini kadang-kadang mereka juga, bukan kadang-kadang, mereka ini tidak tidak all out gitu loh untuk membangun bisnis wisatanya. Nah, sehingga apa? Ini kan masalah klasik nih di beberapa destinasi juga, tidak hanya di Kota Pontianak tapi di kabupaten lain, itu pertama-tama difasilitasi oleh pemerintah, diberikan misalnya fasilitas ya, kalau di ini kan biasa kan BB Engkol lah segala macam kan. Nah, cuma barang ini dipakai sampai habis, tidak ada dalam tarifnya itu biaya perawatan, nggak ada. Jadi misalnya katakan sekali ini 50.000 misalnya atau 20.000 misalnya. Nah 20.000-nya habis semua, nggak di-spare kan untuk biaya perawatan. Artinya apa ya, seperti cerita ini bebek emas bertelur emas itu kan gitu. Jadi dia nggak sabar, dia belah angsa bertelur emas itu, angsanya mati, telur emasnya udah nggak ada kan gitu. Nah itu yang harus sebelum merekanya, kalau saya sih melihatnya ini yang juga menjadi paradoks juga. Di satu sisi kita pengen melibatkan masyarakat, tetapi di sisi yang lain kita nggak bisa menyerahkan sepenuhnya sama masyarakat, karena masyarakat ini juga mereka serius nggak menggarapnya. Saya lebih cenderung ada kombinasi antara melibatkan masyarakat dengan investor, gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau yang namanya investor ini kan beda perilakunya. Dia udah ngerasa misalnya naruh uang, dia pasti berpikir bagaimana duit gue balik dan untung kan gitu. Tapi kalau masyarakat ini kan beda. Ini saya kasih ya bebek Engkol ya, udah sampai rusak sampai ini, dia nggak akan betulkan gitu. Yang mindsetnya mindset angsa telur emas itu tadi. Gitu. Terlalu terburu-buru, tidak sabaran menikmati. Oke. Kompleks banget nih. Banyak ya. Ini nggak bisa kita bahas. Ini bisa sampai subuh ini. Nggak apa ya. Penting kan ini nanti kan ada yang nonton nih. Kita kan tahu Mas. Ya. Jadi yang nonton ya mudah-mudahan ada dapat sesuatu lah dari apa yang kita obrolin tentang bagaimana dunia wisata di Kota Pontianak, dan yang hari ini sudah terjun berkecimpung, ya mudah-mudahan bisa duduk bareng nih kan untuk bicarain lebih lanjut tentang kondisi Kota Pontianak. Oke, Bang Hendray, ini udah panjang lebar obrolan kita nih. Ya mudah-mudahan harapan kita 2024 wisata Kota Pontianak makin berkembang, makin maju, dan ya enggak malu-malukan kita lah, warga kota, kalau misalnya ada tamu yang datang, kita punya banyak destinasi yang membuat mereka mau paling tidak datang lagi kan, kedua kali, ketiga kali, bahkan menjadikan Pontianak jadi top list, ya kan, salah satu tempat yang mereka jadwalkan misalnya setiap musim liburan pasti masuk top list nih, datang ke sini, apalagi yang baru di Pontianak, apalagi yang baru ya, itu harapan kita. Oke, Bang Hendray, makasih banyak. Makasih Bang Arul sudah mau hadir dan sharing di obrolan kota kita ini. Sama-sama. Banyak sekali masukan dan pemikiran beliau lah tentang dunia pariwisata ya. Insyaallah nanti kita ngobrol panjang lebar lagi. Terutama tadi wisata halal tuh menarik tuh. Siap. Nanti kita kupas lebih jauh lagi. Sekali lagi makasih Bang Hendray. Sama-sama. Oke, warga kota, itu aja obrolan kota kita pada kali ini. Semoga menginspirasi. Kita ketemu lagi di obrolan kita kota kita berikutnya. Fahrul pamit. Dadah. Sip.